Suryati, 66 tahun, warga Jalan Halat Gang Tabib, Kelurahan Kota Matsun 2, Kecamatan Medan Area Kota Medan, Sumatera Utara, alami luka lebam di wajah akibat dianiaya perampok. Peristiwa bermula saat korban terbangun dan hendak menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba saja diserang pelaku yang masuk ke kamarnya saat keluarga lainnya tengah tertidur pulas. Meski tidak melakukan perlawanan, namun pelaku dengan sadis menganiaya korban dengan cara dicekik dan membenturkan wajahnya ke lantai. Usai mengambil kalung emas, pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang tak sadarkan diri. Tak butuh waktu lama polisi segera menangkap pelaku, IS 52 tahun, yang tak lain menantu korban. Diduga pelaku sudah merencanakan aksi perampokan tersebut. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid Ainus melaporkan. Pasangan suami istri berkomplot mencuri motor dan perhiasan milik majikannya senilai puluhan juta rupiah di Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang nenek babak belur dianiaya oleh perampok yang tak lain adalah menantunya sendiri. CCTV merekam seorang asisten rumah tangga, Patricia, membawa kabur motor majikannya di kawasan Legok, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian ini baru disadari majikannya usai pelaku tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata surat kendaraan beserta perhiasan senilai 23 juta rupiah sudah raib. Korban pun melaporkan kasus ke polisi hingga dilakukan penggerebekan di kawasan Bojong Kamal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Patricia, polisi juga menangkap sang suami, Jimmy, yang merupakan otak aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, Patricia nekat mencuri setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan harta berharga milik korban. Dan atas perintah Jimmy, Patricia nekat membawa kabur motor, perhiasan dan ponsel korban lengkap dengan sertifikat perhiasan dan juga surat-surat kendaraan. Seluruh barang hasil curian juga segera dijual ke pedadah di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya sekolah sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati Anyus melaporkan. Pemirsa, 4 bocah laki-laki disekap dan dirantai di sebuah rumah di Boyolali, Jawa Tengah. Saat ditemukan, keempat bocah dalam kondisi memprihatinkan, kelaparan dan hanya diberi makan singkong. Warga geger saat menemukan 4 bocah laki-laki dalam kondisi memprihatinkan di rumah milik SP, warga Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Keempat bocah berusia 6, 11, dan 14 tahun ini disekap di dalam ruangan dengan kondisi kaki dirantai besi. Korban ditemukan setelah salah satu bocah yang tidak dirantai tertangkap warga saat hendak mencuri kotak amal masjid. Jujur apa? Aku ngapain? Lah itu. Ini mau kita dari bapak. Itu yang masih di kantong, ada nggak? Saat dimintai keterangan, bocah berusia 11 tahun ini mengaku kelaparan dan ingin membelikan nasi untuk adiknya yang disekap. Korban mengaku sudah disekap sekitar 1 bulan dan hanya diberi makan singkong. Jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung menangkap pemilik rumah SP. Dari pengakuan pelaku, keempat bocah dititipkan orang tua ke rumah pelaku untuk belajar mengaji. Pelaku mengaku menyekap korban untuk mendisiplinkan. Mendengar pernyataan pelaku, ibu korban tak kuasa menahan tangis melihat nasib keempat anaknya. Sementara itu, setelah diselamatkan warga, keempat bocah kini diamankan di Dinas Sosial Boyolali. Rencananya keempat korban akan dititipkan di sebuah pondok pesantren di wilayah Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Keributan antara driver ojol dengan petugas keamanan perumahan mewah dipecah di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan itu buntut penganiayaan driver ojol yang tengah mengantarkan pesanan pelanggan. Aksi saling dorong antara puluhan driver ojol dengan petugas keamanan tak terhindari di pos keamanan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan buntut penganiayaan seorang ojol saat mengantarkan pesanan pelanggannya di perumahan ini. Tak hanya itu, helm juga sempat dirusak dan direkam korban.
Permasalahan dipicu korban yang tidak menyerahkan KTP lantaran tidak membawanya saat akan masuk ke perumahan. Sempat terjadi ketegangan dan keributan makin menjadi setelah petugas melontarkan kata-kata kasar. Tak sampai di situ, salah satu security sempat memukul ke bagian kepalanya hingga membuat helm rusak. Usai dilakukan mediasi, keributan ini pun berakhir damai dan kedua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Keributan antara driver ojol dengan petugas keamanan perumahan mewah dipecah di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan itu buntut penganiayaan driver ojol yang tengah mengantarkan pesanan pelanggan. Aksi saling dorong antara puluhan driver ojol dengan petugas keamanan tak terhindari di pos keamanan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan buntut penganiayaan seorang ojol saat mengantarkan pesanan pelanggannya di perumahan ini. Tak hanya itu, helm juga sempat dirusak dan direkam korban. Permasalahan dipicu korban yang tidak menyerahkan KTP lantaran tidak membawanya saat akan masuk ke perumahan. Sempat terjadi ketegangan dan keributan makin menjadi setelah petugas melontarkan kata-kata kasar. Tak sampai di situ, salah satu security sempat memukul ke bagian kepalanya hingga membuat helm rusak. Usai dilakukan mediasi, keributan ini pun berakhir damai dan kedua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bareskrim Polri terus menginvestigasi dugaan pengoplosan beras premium oleh 4 produsen beras terkemuka. Salah satunya PT Food Station Cipinang Jaya, BUMD di bawah Pemprov Jakarta. Aktivitas jual beli beras di Pasar Induk Cipinang masih normal meski santer kabar beras premium oplosan yang dibongkar Kementerian Pertanian. Atas laporan Kementan, Bareskrim Polri kini menginvestigasi 4 produsen beras terkemuka, yaitu Wilmar Group, Belitang Panen Raya, Sentosa Utama Lestari atau Java Group, dan PT Food Station Cipinang Jaya. Total ada 212 merek beras premium yang diduga dioplos dengan kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Investigasi dilakukan dengan memeriksa sampel beras di sejumlah wilayah di Indonesia. PT Food Station Cipinang Jaya diketahui merupakan salah satu BUMD di bawah Pemprov Jakarta. Perusahaan ini memproduksi beras dengan merek Alfamidi dan Setra Ramos. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan jika terbukti ada kecurangan, perusahaan harus ditindak tegas. Station Cipinang yang kemarin diduga masuk ke dalam salah satu perusahaan. Jadi dari mulai pengenalan lingkungan sampai food station ya. Kalau memang salah tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan. Tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari food station bahwa itu tidak benar.